Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, saya Elva Mawadati, guru SMA Negeri 10 Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata pada topik 1 Merdeka Belajar dengan pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, kita dapat memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya, serta menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam pelatihan terdapat 5 modul yang dapat kita pelajari pada topik 1 Merdeka Belajar, yaitu modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2 mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus 1. Memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lalu, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial yang masih kita pakai sampai saat ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya adalah meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang miring. Kemudian melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Kemudian menyeragamkan pembuatan tugas serta mendukung murid karena kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konsisten, dan konsentris.
Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu artinya pengembangan dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dapat diambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan berdasarkan kepribadian kita. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi dalam keluarga dan lingkungannya. Melalui proses pendidikan budi pekerti, murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis dan menebalkan watak baik murid yang mewujudkan budi pekerti yang baik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu yang pertama keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Yang ketiga adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan masyarakat dan pemuda layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Setelah ini silakan Bapak Ibu Guru mengirimkan umpan balik dengan cara menjawab pertanyaan yang ada pada link berikut atau pada kolom deskripsi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian pemaparan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.